Shalom, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Andi Siswanto, selamat berjumpa kembali dalam program Sekolah Kehidupan. Saudara, ada hal-hal yang sangat penting sekali. Bahkan di situ kita memiliki satu pelajaran yang berharga. Mengapa saya katakan berharga? Karena dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia, ada yang kita tentunya tidak akan pernah bisa mengulang kembali apa yang telah kita lakukan kemarin. Itu sebabnya saya mengatakan hal yang berharga, maka ada sesuatu yang mesti kita pikirkan baik-baik. Kita mau berlaku buruk, kita mau mengerjakan hal yang jahat, itu akan satu kali membuahkan dari apa yang kita kerjakan. Nah, pengalaman-pengalaman yang berharga ini dalam perjalanan kehidupan kita. Satu contoh, ada sebuah rumah yang ketika dibangun, menurut saya masih layak untuk ditempati atau ditinggali. Tapi dengan berjalannya waktu, tiba-tiba saya melihat rumah tersebut itu sudah bagian atapnya dirobohkan, dihancurkan. Bahkan setelah itu beberapa hari kemudian rumah itu sudah tidak berbentuk lagi. Hancur, lulu luntak. Hanya tinggal puing-puing saja. Nah, tak lama kemudian saya melihat sekelompok orang-orang yang mulai menata, mengerjakan rumah itu kembali. Dan dari pengalaman ini saudara, saya terus belajar, saya terus melihat, terus mempertanyakan. Maka tidak lama kemudian rumah itu telah jadi dan selesai. Cukup bagus sekali, bahkan tidak sekedar bagus. Rumah tersebut menurut saya rumah yang cukup mewah, bahkan kokoh. Nah, dari pengalaman ini saya mau mengajak kita semua yang menonton program Sekolah Kehidupan, termasuk saya secara pribadi. Saya coba menganalisa, bahkan menganalogikan kepada jalan kehidupan kita mengiring Tuhan. Ada yang disebut rumah rohani kita. Nah, rumah rohani ini kita semestinya juga mengalami hal yang seperti tadi saya ceritakan di depan. Kita sudah mulai harus membangun rumah rohani kita. Yang dibutuhkan adalah ketika rumah yang jasmani tadi saya lihat. Pertama, si pemilik dia akan memanggil orang dan dia akan mencari orang yang tentunya mengerti paham dunianya soal kondisi properti rumah. Entah dia insinyur, entah dia arsitek rumah, entah mungkin dia desainer furniture. Itu bagian daripada tidak terlepas rumah itu akan mau dibangun seperti apa. Maka pemilik atau owner ini, pertama tentu dia menyiapkan anggaran seberapa besar rumah yang mau dibangun. Itu pertama, anggaran rumahnya mau dibangun, berapa anggaran besarnya. Kedua, maka dia mencari orang-orang yang ahli di bidangnya. Bukan sembarang, ahli di bidangnya. Ketiga, maka dibutuhkan sebuah konsep rumah itu, atau desainer rumah itu, atau blueprintnya rumah itu. Ditawarkan, saya maunya seperti ini. Dan akhirnya terjadi kesepakatan yang keempat. Maka yang terakhir ini dibutuhkan soal waktu. Kalau saja rumah secara jasmani begitu rupa memiliki 4 konsep sampai rumah itu terjadi secara permanen. Dan
pemiliknya pasti akan bangga, akan senang. Dan tentunya menghindarkan pemilik ini dari berbagai ya salah satunya seperti hujan tidak kehujanan, panas pun tidak kepanasan. Bahkan lebih dari itu suatu kebanggaan. Nah, saya sedang mengajak kita semua untuk berpikir sebegitu rupa apa yang telah kita sediakan dalam membangun rumah rohani kita. Adakah kita mengambil tindakan-tindakan seperti yang tadi saya katakan ketika orang membangun rumah jasmani? Bahkan kalau saya melihat, miris sekali saudara. Ada orang-orang Kristen yang membangun rumah rohaninya secara sembarang. Atau bahasa Betawinya bilang, semau gue. Nah, itu yang saya katakan sangat miris. Mengapa? Sedang rumah yang jasmani begitu rupa diperhitungkan dengan waktu, masa rumah rohani kita tidak pernah perhitungkan dengan secara tepat, benar, serius, sungguh-sungguh, dan seksama. Untuk itu, mari kita belajar sebelum terlambat. Untuk kita membangun rumah rohani kita ini, supaya nanti ketika memang sudah selesai, kita terus dalam kemapanan sampai perjalanan hidup kita ini akan berakhir. Oleh karena itu, jangan kita sembarang untuk membangun rumah rohani kita. Lewat program Sekolah Kehidupan ini, kita diingatkan dan kita belajar. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.